Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 adalah salah satu babak paling heroik dan berdarah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kota Surabaya yang saat itu menjadi pusat perlawanan rakyat dan tentara Indonesia berubah menjadi medan tempur dahsyat yang menyadarkan dunia. Bangsa Indonesia benar-benar siap mempertahankan kemerdekaannya hingga titik darah penghabisan. Kisah ini berawal tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meski kemerdekaan telah diproklamasikan, situasi tanah air jauh dari kata damai. Di balik euforia, ancaman datang bertubi-tubi, terutama dari pasukan sekutu yang tiba di Indonesia dengan membawa agenda terselubung, yaitu mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda lewat NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu di bawah FNI, Allied Forces Netherlands East Indies, mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Mereka beralasan ingin melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang. Namun, hampir 1 bulan kemudian, tepatnya 25 Oktober 1945, ribuan tentara sekutu termasuk Batalion Maratha dan Rajput dari Brigade India Inggris ke-49, pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi, mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Mereka datang bersama 3 kapal tempur, membawa perlengkapan perang lengkap, dan segera membangun pos pertahanan di Benteng Miring, kawasan Semampir, Surabaya. Kehadiran pasukan sekutu tak diterima begitu saja. Kota Surabaya sudah memanas sejak insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada pertengahan September. Arek-arek Surabaya, sebutan untuk pemuda Surabaya, telah menunjukkan semangat perlawanan yang tak mudah dipadamkan. Sehari setelah kedatangan pasukan Malabi, Gubernur Sorjo dan para pemuda berunding dengan pimpinan sekutu. Ada kesepakatan, tentara sekutu hanya akan melucuti senjata Jepang dan segera meninggalkan Surabaya. Namun, baru beberapa jam perundingan selesai, tentara sekutu sudah bergerak hingga ke Wonokromo dan mendirikan sarang senapan mesin. Kecurigaan dan ketegangan pun semakin memuncak. Pada 27 Oktober 1945, sebuah pesawat militer dari Jakarta melintasi langit Surabaya dan menebarkan pamflet yang menambah bara api di tengah masyarakat. Pamflet tersebut ditandatangani oleh Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorne, Panglima Pasukan Inggris Divisi 23, berisi maklumat bahwa seluruh kota besar di Jawa akan dikuasai sekutu. Lebih jauh lagi, hanya pasukan sekutu yang diizinkan membawa senjata, sementara warga Indonesia harus menyerahkan semua senjata mereka dalam waktu 48 jam. Siapa yang melanggar akan ditembak di tempat. Pernyataan ini tentu saja menyulut kemarahan. Dalam hitungan jam, bentrokan senjata pun tak terelakkan. Tepat pada 27 Oktober jam 2 siang, letusan senjata pertama menandai dimulainya pertempuran Surabaya. Bentrok ini berlanjut hingga 3 hari berikutnya dengan pertempuran hebat terjadi di berbagai titik. Benteng Miring, Jalan Sikatan, Penjara Koblen, Kaliasin, hingga sekitar BPM Wonokromo. Pada 28 Oktober 1945, eskalasi pertempuran makin besar. Sekitar 2.000 tentara Indonesia, didukung 140.000 rakyat Surabaya, mengepung pasukan sekutu. Mereka bertempur mati-matian demi mempertahankan kemerdekaan. Pos-pos vital milik sekutu seperti Benteng Miring dan Gedung Internatio nyaris jatuh ke tangan para pejuang. Situasi ini membuat sekutu kewalahan. Melihat situasi yang semakin panas dan korban yang terus bertambah, pimpinan Republik Indonesia turun tangan. Pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk menenangkan massa dan berunding dengan pihak sekutu. Gencatan senjata memang sempat disepakati, namun kenyataannya bentrok-bentrok kecil tetap pecah di mana-mana. Arek-arek Surabaya tetap siaga, tidak percaya sepenuhnya pada niat sekutu. Pada 30 Oktober,
Mayor Jenderal Hawthorne sendiri datang ke Surabaya untuk memperkuat perundingan damai dan membatalkan maklumat penyerahan senjata. Namun, pada hari itu pula, sebuah insiden besar terjadi. Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam baku tembak di dekat Jembatan Merah. Kematian Malabi menjadi titik balik dan pemicu kemarahan besar di pihak sekutu. Setelah insiden itu, sekutu mengultimatum rakyat Surabaya, serahkan senjata dan menyerah tanpa syarat, atau kota akan dihancurkan. Ultimatum ini berakhir pada pagi 10 November 1945 tanpa dipedulikan oleh rakyat Surabaya. Maka, tepat pada hari itu, pasukan sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh penjuru kota. Artileri berat, tank, pesawat tempur, dan ribuan tentara dikerahkan untuk merebut Surabaya. Namun, Surabaya tidak runtuh begitu saja. Selama 3 minggu berikutnya, pertempuran sengit terjadi di setiap sudut kota. Rakyat, laskar, dan tentara Indonesia bertempur tanpa gentar, melawan kekuatan militer modern hanya dengan bambu runcing, senjata rampasan, dan semangat membara. Mereka berjuang dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, bahkan anak-anak dan kaum perempuan turut membantu di garis belakang. Bung Tomo, salah satu tokoh muda yang paling berpengaruh, membakar semangat rakyat melalui siaran radio. Dengan suara lantang, ia mengobarkan perlawanan dan mengingatkan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan, apapun risikonya. Seruannya, merdeka atau mati, menggema dan membakar jiwa para pejuang. Dampak pertempuran Surabaya sangat besar. Sekitar 16.000 hingga 20.000 rakyat Surabaya gugur, sementara korban di pihak sekutu mencapai ribuan. Kota Surabaya porak-poranda, namun perlawanan rakyatnya berhasil mengguncang dunia. Wakil Gubernur Jenderal Belanda, Hubertus Johannes van Mook, bahkan mengakui bangsa Indonesia telah melakukan revolusi yang melebihi revolusi Prancis tahun 1789. Pertempuran Surabaya bukan sekadar peristiwa berdarah, melainkan simbol perlawanan, harga diri, dan tekad bangsa Indonesia untuk hidup merdeka. Semangat 10 November kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan, mengenang perjuangan tanpa pamrih dari para pahlawan yang rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Itulah kronologi pertempuran Surabaya secara runut, dari kedatangan sekutu hingga puncak pertempuran 10 November yang mengubah sejarah bangsa Indonesia. Kini, setiap kali kita mengenang Hari Pahlawan, mari kita ingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan, pengorbanan, dan keberanian luar biasa dari pahlawan-pahlawan di masa lalu. Semoga semangat mereka tetap hidup di hati setiap anak bangsa.